Udara pagi di sebuah desa kecil di lereng gunung masih terasa segar. Embun menetes dari ujung daun padi, membiaskan cahaya matahari yang baru saja muncul di ufuk timur. Suara ayam jantan bersahutan, berpadu dengan desir angin yang menelusup lembut di antara celah-celah bambu rumah warga. Hari itu, suasana desa begitu tenang, seakan menyembunyikan sesuatu yang besar yang akan segera terjadi. Di tengah suasana hening itu, seorang lelaki sederhana berjalan perlahan. Pakaian yang ia kenakan tidak mencolok. Baju lurik usang, sarung yang dilipat hingga lutut, dan sandal jepit yang tampak sudah berumur. Namun dari wajahnya terpancar keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dialah Wali Paidi, seorang manusia biasa di mata banyak orang, namun sesungguhnya memiliki jiwa yang luar biasa. Tidak banyak yang tahu bahwa langkah-langkahnya seringkali dipandu oleh sesuatu yang lebih tinggi. Sebuah panggilan batin yang datang tanpa diduga. Hari itu, Wali Paidi merasa hatinya digerakkan menuju Gunung Bondan. Gunung yang tidak terlalu tinggi, namun menyimpan misteri yang sudah beredar dari mulut ke mulut. Konon di puncaknya bersemayam seorang ratu Gep yang angkuh. Ia disebut sebagai penguasa halus, cantik rupawan, namun penuh kebanggaan diri. Banyak orang yang mencoba mendekat, tetapi pulang dengan hati ciut, bahkan ada yang tak kembali sama sekali. Karena itulah Gunung Bondan selalu menjadi bahan bisik-bisik penuh rasa takut di kalangan masyarakat sekitar. Namun, berbeda dengan orang kebanyakan, Wali Paidi tidak merasa gentar sedikit pun. Baginya, perjalanan ini bukanlah tentang menaklukkan gunung atau menghadapi Ratu Gep yang angkuh. Ia hanya mengikuti suara hati yang menuntunnya. Dengan membawa bekal secukupnya sepotong singkong rebus, botol air bambu, dan doa di dalam hati ia melangkah tanpa menoleh ke belakang. Jalan setapak menuju Gunung Bondan tidaklah mudah. Di sisi kanan kiri hanya ada hutan belukar yang rapat. Kadang terdengar suara monyet berteriak dari kejauhan. Sesekali, burung-burung berwarna-warni beterbangan di atas kepala, seakan menyambut perjalanan itu. Namun semakin jauh, jalan semakin sunyi. Udara yang tadinya hangat berubah menjadi sejuk, lalu perlahan menusuk dingin. Di tengah perjalanan, Wali Paidi bertemu dengan seorang kakek yang sedang duduk di bawah pohon beringin besar. Rambut kakek itu putih, tubuhnya kurus, namun matanya tajam memandang. "Dari mana dan mau kemana engkau, Nak?" tanya kakek itu dengan suara serak. Wali Paidi tersenyum sopan. "Saya hanya seorang musafir, Kek. Kaki ini dibimbing menuju Gunung Bondan. Entah apa yang akan saya temui, saya serahkan semua pada Gusti Allah." Mendengar jawaban itu, kakek tersebut menghela nafas panjang. Banyak orang datang ke gunung itu dengan hati penuh ambisi ingin kekayaan, ingin kekuasaan, ingin pesugihan. Namun engkau berbeda. Tatapanmu jernih, hatimu tenang. Semoga langkahmu selamat. Wali Paidi menunduk hormat, lalu melanjutkan perjalanan. Dalam hati ia hanya bergumam lirih, segala sesuatu memang akan diuji. Tapi aku percaya, tak ada yang lebih besar dari rahmat dan perlindungan Allah. Semakin naik, jalan mulai menanjak curam. Batu-batu besar berserakan. Akar pohon menjulur seperti ular yang siap menghadang. Namun setiap kali Wali Paidi merasa lelah, ia berhenti sejenak, duduk di atas batu, dan membaca doa. Entah bagaimana, setelah itu tubuhnya kembali kuat, bahkan lebih segar dari sebelumnya. Di satu titik, ia melewati sebuah sungai kecil. Airnya bening, memantulkan cahaya matahari yang menembus celah dedaunan. Ia pun berhenti, mencuci wajah, lalu meneguk air dengan penuh rasa syukur. Saat itu, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun berjatuhan, membentuk pusaran aneh di hadapannya. Dari pusaran itu terdengar suara perempuan samar-samar, merdu sekaligus menusuk hati. "Siapa yang berani melangkah ke wilayahku? Tidak ada manusia yang boleh melewati jalan ini tanpa izin." Namun Wali Paidi tidak gentar. Ia hanya menutup mata, menarik napas, lalu menjawab dengan tenang, "Saya hanyalah tamu yang lewat. Tidak membawa senjata, tidak membawa kesombongan. Jika engkau ratu penjaga gunung ini, izinkanlah saya melangkah, bukan untuk menantang, tapi untuk belajar." Suara itu hening sejenak, lalu pusaran daun perlahan menghilang, angin reda, dan sungai kembali tenang. Wali Paidi pun melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang.
Sore menjelang ketika akhirnya ia sampai di kaki puncak Gunung Bondan. Di sana, suasana terasa berbeda. Udara begitu pekat, seakan ada ribuan mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Hening, hanya suara detak jantung sendiri yang terdengar. Namun di tengah keheningan itu, Wali Pedi duduk bersila, menundukkan kepala, lalu berzikir dengan khusyuk. Dalam keheningan itulah, ia merasakan seolah-olah seluruh alam ikut bergetar. Daun-daun berhenti bergerak, burung-burung diam, dan angin pun lenyap. Dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya keemasan, perlahan mendekat. Itu bukan cahaya biasa. Cahaya itu berwujud siluet seorang perempuan tinggi, anggun, dengan rambut panjang terurai, mata berkilau bagai bintang malam. Dialah Ratu Gunung Bondan. Namun ratu itu tidak segera menampakkan diri sepenuhnya. Ia hanya berdiri di kejauhan, mengamati sosok sederhana yang berani naik hingga sejauh ini. Dalam hatinya ia berkata, banyak yang datang dengan kesombongan, banyak yang datang dengan permintaan duniawi. Namun lelaki ini berbeda. Tenang, sederhana, tanpa ambisi. Menarik, sangat menarik. Dan disitulah perjalanan sesungguhnya akan dimulai. Pertemuan dua jiwa dengan jalan yang sangat berbeda. Satu penuh keangkuhan, satu penuh kesederhanaan. Malam mulai turun perlahan di Gunung Bondan. Langit yang tadi berwarna jingga kini berubah menjadi kelam, ditaburi bintang-bintang yang gemerlap. Suasana begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara burung malam yang memecah keheningan. Wali Pedi masih duduk bersila di bawah pohon besar dekat puncak gunung. Tubuhnya tenang, pikirannya tertuju pada zikir yang tak pernah ia tinggalkan. Di saat itulah, udara tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun berjatuhan bagaikan hujan kecil. Aroma harum bunga-bunga yang tidak pernah ada sebelumnya menyeruak memenuhi udara. Cahaya keemasan yang sempat dilihat Wali Pedi sore tadi kini semakin jelas, makin lama makin dekat. Dari balik kabut yang turun mendadak, perlahan muncul sosok perempuan yang tak biasa. Ia melangkah anggun. Tubuhnya memancarkan sinar lembut bercampur aura menggetarkan. Rambutnya panjang, hitam legam, terurai hingga menyentuh tanah. Matanya berkilau tajam, seakan mampu menembus hati siapapun yang dipandang. Pakaian yang ia kenakan bukan kain biasa berlapis kain tipis transparan berwarna putih keperakan, dihiasi perhiasan emas dan batu permata yang memancarkan cahaya. Dialah Ratu Gunung Bondan, penguasa gaib yang namanya penuh cerita misteri di masyarakat. Ia berhenti beberapa langkah di hadapan Wali Pedi, menatap tajam tanpa berkedip. Udara seakan membeku, bahkan suara jangkrik pun hilang. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, sang ratu bertanya, "Manusia, siapa engkau berani datang hingga ke wilayahku? Bukankah engkau tahu, tidak ada yang boleh menginjak puncak gunung ini tanpa seizin aku?" Wali Pedi membuka mata perlahan, lalu tersenyum. Ia tidak menunduk karena takut, juga tidak menatap dengan angkuh. Matanya jernih, penuh ketenangan. Dengan nada rendah hati, ia menjawab, "Saya hanyalah seorang pengembara. Tidak membawa niat jahat, tidak pula membawa ambisi. Kaki saya hanya digerakkan untuk singgah di tempat ini. Jika kedatangan saya mengganggu, izinkan saya berpamitan." Ratu terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia merasa aneh. Biasanya, setiap manusia yang berani menapakkan kaki ke wilayahnya datang dengan wajah penuh permohonan. Ada yang meminta harta, ada yang mencari pesugihan. Ada pula yang memohon kekuasaan. Namun lelaki ini berbeda. Tidak ada rasa takut, tidak pula rasa tamak. Justru ia menawarkan diri untuk pergi jika dianggap mengganggu. Itu membuat sang ratu sedikit terusik. Dengan nada lebih tajam, ratu kembali bertanya, "Apakah engkau tidak tahu siapa aku? Aku adalah Ratu Gunung Bondan. Aku bisa memberimu kekayaan yang tak habis 7 turunan, atau menjadikanmu penguasa di tanah ini. Banyak orang berlutut di hadapanku, namun engkau justru bicara seolah tidak membutuhkan apapun dariku. Apa sebenarnya tujuanmu?" Wali Pedi menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara tenang, "Ratu yang agung, bagi saya kekayaan hanya titipan. Kekuasaan hanyalah ujian. Tidak ada yang lebih besar daripada ketulusan hati dan keridaan Gusti Allah. Saya datang bukan untuk menuntut apapun. Saya datang hanya karena langkah ini digerakkan, dan hati saya ingin belajar dari perjalanan."
Jawaban itu membuat dada sang ratu bergetar. Ada sesuatu yang tidak bisa ia fahami. Selama berabad-abad, ia terbiasa dengan manusia yang haus dunia. Tetapi kali ini ia berhadapan dengan sosok yang sama sekali tidak bergeming di hadapan iming-iming. Ratu tersenyum tipis, namun senyuman itu lebih mirip ejekan. Kau bicara bijak, manusia. Tetapi kata-katamu terdengar seperti kesombongan terselubung. Apakah engkau yakin tidak akan goyah bila aku menunjukkan apa yang tidak bisa ditolak manusia pada umumnya? Wali Paidi menatapnya dengan mata teduh. Saya hanyalah hamba yang penuh kelemahan. Namun saya percaya, tidak ada yang lebih memikat hati daripada rasa syukur dan ketenangan. Silakan, jika Ratu ingin menguji, saya siap menerimanya. Mendengar jawaban itu, Ratu mendengus. Tangannya terangkat, dan seketika kabut tebal turun menutupi sekeliling. Dalam sekejap, tempat itu berubah. Pohon-pohon hilang, tanah berganti menjadi lantai marmer putih berkilau. Di hadapan Wali Paidi berdiri sebuah istana megah dengan pilar emas menjulang tinggi. Pintu istana terbuka, dan dari dalam keluar puluhan dayang cantik, membawa nampan penuh emas, perhiasan, dan permata. Kilauannya memantul ke segala arah, menyilaukan mata. Suara musik gamelan halus terdengar, seakan mengiringi prosesi penyambutan raja besar. Sang ratu melangkah lebih dekat, kali ini dengan wajah penuh wibawa. Inilah sebagian kecil dari kekuasaan yang bisa kuberikan. Jika engkau mau bersujud, semuanya akan menjadi milikmu. Kau akan hidup dalam kemegahan, dihormati banyak orang, dan tak pernah kekurangan apapun. Namun Wali Paidi hanya tersenyum. Ia menutup mata sejenak, lalu berkata, Ratu, emas hanya membuat manusia saling berebut. Kekuasaan hanya menimbulkan kesombongan. Saya bahagia dengan singkong rebus dan seteguk air. Asal hati tetap tenang dalam dizikir. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup sederhana, cukup, dan berserah diri. Ucapan itu membuat suasana hening seketika. Dayang-dayang berhenti bergerak, cahaya emas memudar. Ratu menatap Wali Paidi dengan tatapan yang sulit ditebak antara kagum, marah, dan heran. Dalam hatinya ia mulai sadar, manusia di hadapannya bukanlah sosok biasa. Baiklah, kata sang ratu akhirnya, dengan suara berat. Kalau begitu aku tidak akan berhenti sampai di sini. Kau akan menghadapi ujian yang lebih besar. Aku ingin tahu, apakah kesederhanaanmu sungguh kuat atau hanya topeng belaka? Wali Paidi hanya mengangguk pelan. Silakan, Ratu. Hati yang ikhlas tak akan pernah merasa takut. Dan malam itu menjadi awal dari serangkaian ujian berat yang akan mengguncang jiwa dan hati. Kabut semakin tebal menyelimuti puncak Gunung Bondan. Malam yang tadi tenang kini terasa mencekam. Suasana seolah berubah menjadi dunia lain antara nyata dan gaib bercampur menjadi satu. Wali Paidi tetap duduk bersila. Wajahnya teduh, bibirnya bergetar melafalkan doa-doa pendek yang keluar dari hatinya. Sementara itu, Ratu Gunung Bondan berdiri tegak dengan tatapan yang tak biasa. Ada amarah yang menyala di matanya, tetapi juga ada rasa penasaran yang semakin besar. Ia sudah menunjukkan istana megah dan harta berlimpah, namun lelaki sederhana itu sama sekali tidak bergeming. Bagi Ratu, ini adalah penghinaan. Dengan suara berwibawa, Ratu berseru, "Manusia, jangan terlalu percaya diri dengan kata-kata bijakmu. Banyak yang mengaku kuat, tapi runtuh saat menghadapi ujian. Engkau mengatakan kesederhanaan lebih indah daripada kekayaan, maka sekarang aku akan mengujimu dengan apa yang paling sulit ditolak oleh manusia." Tangannya terangkat. Seketika kabut bergulung-gulung, menyelimuti tempat itu. Dalam sekejap, suasana berubah. Istana emas yang tadi sudah lenyap kini berganti dengan taman luas penuh bunga. Aroma melati, mawar, dan cempaka bercampur menjadi wangi yang menenangkan hati. Dari balik pepohonan, muncul perempuan-perempuan cantik, berparas bidadari, dengan gerakan gemulai. Mereka menari, melangkah mendekati Wali Paidi sambil tersenyum menggoda. Suara gamelan halus kembali terdengar. Kali ini lebih lembut, seolah menghipnotis siapapun yang mendengarnya. Seorang perempuan dengan wajah paling cantik berjalan di depan, mengenakan selendang tipis, matanya berkilau bagaikan bulan purnama. Ia mendekati Wali Paidi, membungkuk, lalu berbisik dengan suara merdu, "Tuan, engkau tidak perlu hidup susah. Biarkan kami melayani,
biarkan kami membuatmu bahagia. Engkau hanya perlu menikmati apa yang ada di hadapanmu. Bagi manusia biasa, pemandangan ini tentu membuat hati bergetar. Siapa yang bisa menolak godaan kecantikan dan kelembutan semacam itu? Namun Wali Paidi hanya membuka mata perlahan, tersenyum, lalu menundukkan kepala. Dengan suara lembut ia berkata, kecantikan hanyalah fata morgana dunia. Ia bisa memalingkan hati, tapi tidak bisa memberi ketenangan sejati. Seindah apapun wajah, pada akhirnya akan layu bersama waktu. Yang abadi hanyalah iman dan amal baik. Kata-kata itu membuat sosok perempuan yang berdiri di hadapannya tiba-tiba memudar, berubah menjadi kabut tipis, lalu lenyap. Dayang-dayang lain pun ikut hilang, meninggalkan taman itu kosong. Ratu Gunung Bondan terkejut, wajahnya berubah semakin tegang. Aku belum selesai, serunya dengan lantang. Ia kembali mengangkat tangan, kali ini lebih kuat. Tanah bergetar, langit mendadak memerah seperti terbakar. Gunung Bondan seolah berguncang. Dari balik kabut, muncul tumpukan emas, perak, dan permata yang menggunung tinggi, memantulkan cahaya ke segala arah. Ratu berkata dengan suara menggema, inilah harta yang dicari manusia sepanjang hidupnya. Dengan emas ini, engkau bisa membeli apapun. Dengan permata ini, engkau bisa dihormati siapa saja. Engkau akan punya istana, pelayan, dan pengikut yang setia. Katakan, masihkah engkau menolak? Wali Paidi menatap tumpukan harta itu. Matanya tenang, tidak tergoda sedikit pun. Ia menggelang pelan, lalu berkata, Ratu, emas tidak pernah memberi kebahagiaan sejati. Banyak orang kaya, tetapi hatinya gelisah. Banyak yang memiliki istana, tetapi tidurnya tidak nyenyak. Harta hanyalah titipan, dan jika ia dicintai berlebihan, justru menjadi racun. Sementara saya, dengan sepotong singkong rebus dan seteguk air, bisa tidur nyenyak dalam rasa syukur. Sekali lagi, cahaya emas yang memancar itu perlahan redup, lalu hilang seperti asap tertiup angin. Gunung kembali gelap, hanya diterangi sinar bulan. Ratu Gunung Bondan kini benar-benar terpancing amarahnya. Wajahnya berubah muram, matanya memancarkan api. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi ditolak dengan kata-kata yang menampar kesombongannya. Suaranya meninggi, bergema di santero gunung. Cukup, engkau pikir dirimu siapa? Berani meremehkan kekuasaan yang kumiliki. Aku adalah penguasa gunung ini. Dengan satu perintahku, engkau bisa kuhapus dari dunia. Udara menjadi berat, angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar meski langit tanpa awan. Suasana benar-benar mencekam. Namun Wali Paidi tetap duduk bersila, tidak goyah, tidak gentar. Ia hanya menunduk, mengangkat kedua tangannya, dan berdoa lirih, Ya Allah, Engkau Maha Kuat, Engkau Maha Penjaga. Jika ini ujianmu, berilah hamba kekuatan untuk tetap ikhlas. Doa itu membuat hatinya semakin tenang. Tatkala Ratu hendak melepaskan kekuatan puncaknya, tiba-tiba alam seolah memberi tanda. Petir yang menyambar justru menghantam pepohonan di kejauhan, bukan tubuh Wali Paidi. Angin kencang berhenti seketika, berganti dengan semilir lembut. Bahkan suara jangkrik yang tadi hilang kini kembali terdengar, seakan memberi pertanda bahwa alam berpihak pada ketulusan hati. Ratu tertegun. Ia menatap Wali Paidi yang tetap duduk sederhana di hadapannya. Tidak ada rasa takut, tidak ada kemarahan, tidak ada ambisi. Hanya ketenangan yang memancar dari wajahnya. Dalam hatinya, Ratu berbisik lirih, kenapa lelaki ini tidak goyah? Semua godaan yang kuberikan tidak berarti apa-apa baginya. Apakah benar, kesederhanaan bisa lebih kuat daripada keangkuhan dan kekuasaan? Namun sebagai penguasa gunung, harga dirinya terlalu tinggi untuk langsung mengakui kekalahan. Ia masih menahan rasa heran itu, menyembunyikan dalam wajah yang dingin. Dengan nada rendah, Ratu akhirnya berkata, Baiklah, manusia, engkau sudah melewati 2 ujian, harta dan kecantikan. Tetapi jangan pikir engkau sudah menang. Masih ada ujian terakhir yang bahkan membuat banyak orang suci pun goyah. Jika engkau lolos dari itu, barulah aku percaya kesederhanaanmu sungguh kuat. Wali Paidi menunduk dengan tenang. Silakan, Ratu. Saya hanya berserah diri. Segala sesuatu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena pertolongan Gusti Allah.
Dan di malam itu, Gunung Bondan bersiap menjadi saksi ujian terbesar antara kesombongan dan kesederhanaan. Ujian yang akan menentukan apakah ratu akan tetap berdiri angkuh atau akhirnya takluk. Langit di atas Gunung Bondan berubah kelam. Bulan yang tadinya bersinar terang kini terselimuti kabut hitam pekat. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan berguncang bagaikan hendak tumbang. Suasana mencekam itu seakan menjadi pertanda bahwa ujian terakhir yang dimaksud Ratu Gunung Bondan akan jauh lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Ratu berdiri tegak, wajahnya dipenuhi aura angkuh. Matanya berkilau bagai bara api, rambut panjangnya tergerai diterpa angin, hingga tampak seperti lidah api yang berkobar. Dengan suara lantang, ia berseru, "Manusia, engkau sudah melewati ujian harta dan kecantikan. Tapi kini, aku akan mengujimu dengan sesuatu yang bahkan membuat orang-orang bijak sekalipun tersandung. Kekuasaan." Sekali lagi, ia mengangkat tangannya. Seketika tanah bergetar keras. Dari balik kabut muncul pemandangan yang menggetarkan. Sebuah kerajaan megah terhampar luas di depan Wali Paidi. Istana menjulang tinggi, dikelilingi benteng kokoh. Ribuan prajurit berbaris rapi, membawa tombak dan perisai. Suara trompat perang menggema, menandakan hadirnya kekuatan besar. Di tengah-tengah istana, tampak sebuah singgasana emas bertatahkan permata. Ratu menunjuk singgasana itu, lalu berkata dengan nada menantang, "Lihatlah, manusia, jika engkau mau bersujud kepadaku, aku jadikan engkau raja. Engkau akan memimpin pasukan ini. Engkau akan dihormati, ditakuti, dan diingat sepanjang masa. Dengan satu kata darimu, ribuan orang akan tunduk. Dengan kekuasaan ini, engkau bisa mengubah dunia. Katakan, tidakkah engkau menginginkannya?" Wali Paidi membuka mata. Ia menatap singgasana itu tanpa tergoda. Lalu dengan suara lembut, ia berkata, "Ratu, kekuasaan bukanlah anugerah, melainkan ujian yang berat. Seorang raja memang dipuja, tapi juga dituntut untuk adil. Banyak yang jatuh karena tidak mampu memikul tanggung jawabnya. Saya tidak butuh singgasana. Saya lebih memilih duduk di tikar pandan bersama rakyat kecil, makan singkong dan minum air sumur, sambil merasa tenang dalam doa." Jawaban itu bagaikan petir yang menyambar hati sang ratu. Ia terkejut, tetapi sekaligus marah. Wajahnya berubah merah padam, suaranya bergemuruh. "Engkau menghina tawaranku. Tidak ada manusia yang menolak kekuasaan sebesar ini. Kalau begitu, rasakan murka seorang ratu." Tiba-tiba, kerajaan megah itu runtuh dengan suara menggelegar. Prajurit-prajurit gaib berteriak. Langit semakin hitam, petir menyambar-nyambar. Angin bertiup bagaikan badai, mengguncang seluruh puncak gunung. Ratu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lalu mengeluarkan cahaya merah menyala dari telapak tangannya, meluncur deras menuju Wali Paidi. Namun Wali Paidi tidak beranjak sedikit pun. Ia tetap duduk bersila, mengangkat kedua tangannya ke langit, dan berdoa dengan khusyuk, "Ya Allah, lindungi hamba dari kesombongan. Lindungi hamba dari tipu daya dunia. Engkaulah benteng terkuat, engkaulah penolong sejati." Seketika cahaya merah yang meluncur deras itu berhenti tepat di depan tubuh Wali Paidi, lalu meledak menjadi ribuan bunga putih yang berterbangan. Angin badai reda seketika, petir menghilang, dan kabut hitam sirna. Yang tersisa hanyalah ketenangan malam, ditemani cahaya bulan yang kembali bersinar terang. Ratu Gunung Bondan terhuyung mundur. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama berabad-abad, ia merasa menjadi penguasa tertinggi di wilayah itu. Tidak ada manusia yang mampu menandingi kekuatannya. Namun kini, seorang lelaki sederhana dengan doa dan kesahajaan mampu menaklukkan segala amarahnya. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia berlutut, suara-suaranya bergetar. "Siapa sebenarnya engkau? Mengapa aku tidak mampu menundukkanmu? Padahal engkau hanya manusia biasa." Wali Paidi menatapnya dengan mata teduh. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan. Ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah hamba kecil yang berpegang pada doa." Kesederhanaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Karena kesederhanaan membuat hati tidak mudah digoyahkan oleh harta, kecantikan, maupun kekuasaan. Ratu menunduk dalam-dalam. Tangisnya pecah. Selama ini ia hidup dalam keangkuhan, merasa berkuasa, merasa tak terkalahkan.
Namun ternyata, semua itu runtuh di hadapan seorang lelaki sederhana yang tidak punya apa-apa selain ketulusan hati. Engkau telah membuka mataku, kata Ratu Lirih. Aku selama ini buta oleh kesombongan. Aku mengira harta, kecantikan, dan kekuasaan adalah segalanya. Padahal semuanya fana. Engkau benar, manusia sederhana. Engkau benar, Wali Paidi hanya menunduk. Tidak ada yang benar kecuali Allah. Kita semua hanyalah titipan di dunia. Yang abadi hanyalah amal baik dan kasih sayang. Malam itu menjadi saksi perubahan besar. Ratu Gunung Bondan yang selama berabad-abad angkuh dan menakutkan, kini menangis dalam penyesalan. Ia takluk bukan karena pedang, bukan karena kekuatan, melainkan karena kesederhanaan hati seorang wali yang hidup tanpa ambisi duniawi. Kabut perlahan sirna. Gunung Bondan kembali tenang, seakan lega setelah menyaksikan pertarungan batin yang begitu dahsyat. Bintang-bintang berkelip lebih terang, angin malam berhembus sejuk. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi damai. Ratu masih berlutut, sementara Wali Paidi duduk tenang di hadapannya. Pertemuan itu tidak lagi terasa seperti penguasa dan musafir, melainkan seperti seorang murid yang baru saja menemukan guru. Dan dari sinilah, sebuah persahabatan baru akan lahir. Persahabatan yang tidak didasari kekuasaan, melainkan ketulusan hati. Pagi mereka di Gunung Bondan, kabut tipis perlahan tersibak, membuka pemandangan hijau yang menenangkan hati. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, memantulkan kilau indah di atas embun yang masih bergelayut di ujung daun. Suasana terasa damai, seolah gunung itu sendiri ikut bernapas lega setelah semalaman menjadi saksi pertarungan batin antara kesombongan dan kesederhanaan. Di tepi puncak, Wali Paidi duduk bersila di atas batu besar. Wajahnya teduh, tubuhnya sederhana, tak terlihat sedikit pun kebanggaan meski baru saja menaklukkan ujian besar. Di hadapannya, Ratu Gunung Bondan berlutut dengan mata yang masih sembab karena tangis penyesalan. Manusia sederhana, suara Ratu Lirih, nyaris seperti bisikan, selama ini aku hidup dalam keangkuhan. Aku pikir aku abadi. Aku pikir semua yang datang padaku harus tunduk. Tetapi engkau justru datang tanpa rasa takut, tanpa keinginan apapun, dan membuatku sadar betapa rapuhnya diriku. Wali Paidi menatapnya lembut, lalu berkata pelan, Ratu, setiap makhluk pasti diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada pula dengan kekayaan. Ada yang diuji dengan kelemahan, ada juga dengan kekuasaan. Engkau terjebak dalam ujian kesombongan. Namun Allah Maha Pengampun. Menyadari kesalahan adalah awal dari kebaikan. Ratu terisak, menutup wajah dengan tangannya. Aku malu. Aku terlalu lama menyesatkan orang-orang yang datang padaku. Aku memberi mereka iming-iming harta, kecantikan, dan kekuasaan. Padahal semua itu hanya membuat mereka hancur. Aku merasa bersalah. Wali Paidi tersenyum. Jangan terjebak dalam penyesalan. Lebih baik jadikan kesadaran ini sebagai awal untuk memperbaiki diri. Mulai hari ini, ubahlah Gunung Bondan. Jangan lagi menjadi tempat yang menyesatkan, tapi jadikan ia tempat yang menenangkan, tempat orang-orang bisa mengingat Allah dengan hati yang lapang. Ucapan itu bagaikan cahaya yang menyinari hati sang ratu. Ia menatap Wali Paidi dengan mata basah, lalu mengangguk dalam. Aku akan melakukannya. Aku akan menjaga gunung ini agar tidak lagi menjadi sarang keserakahan. Siapapun yang datang dengan niat buruk akan kuhalangi. Tetapi siapapun yang datang dengan hati tulus, akan kubimbing agar semakin dekat dengan kebaikan. Hari-hari berikutnya, Gunung Bondan perlahan berubah. Orang-orang yang dulu takut mendengar namanya kini mulai berani datang. Bukan untuk mencari pesugihan atau kekuasaan, melainkan untuk menenangkan diri, merasakan kesejukan alam, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Masyarakat sekitar heran. Mereka bertanya-tanya, mengapa suasana Gunung Bondan sekarang berbeda? Tidak lagi angker, tidak lagi menakutkan. Justru terasa teduh dan damai. Wali Paidi hanya tersenyum ketika mendengar pertanyaan itu. Ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan Ratu Gunung Bondan. Baginya, yang terpenting adalah perubahan yang nyata bahwa sebuah tempat yang dulu dikuasai kesombongan kini menjadi sumber ketenangan. Ratu pun menepati janjinya. Ia tidak lagi menampakkan diri dengan kesombongan. Sebaliknya, ia menjaga dalam diam,
memastikan siapapun yang datang dengan niat suci akan merasakan kedamaian. Dalam hatinya, ia menyimpan rasa hormat yang mendalam kepada Wali Paidi, manusia sederhana yang telah mengubah jalan hidupnya. Suatu sore, sebelum meninggalkan gunung, Wali Paidi berdiri menghadap puncak yang diselimuti cahaya keemasan. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga hutan. Ratu muncul untuk terakhir kalinya di hadapan Wali Paidi, kali ini dengan wajah yang berbeda. Tidak ada lagi sorot mata angkuh, tidak ada lagi aura menakutkan. Yang tampak hanyalah kelembutan seorang makhluk yang telah menemukan jalannya kembali. Wali Paidi, ucap Ratu lirih, aku berterima kasih padamu. Engkau tidak menaklukkanku dengan kekuatan, tapi dengan hati. Engkau tidak menghinaku, meski aku pernah berlaku sombong padamu. Engkau menegurku dengan kesederhanaan, dan itu yang membuatku takluk. Aku tidak akan melupakan ini. Wali Paidi tersenyum, lalu menjawab, jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Allah, karena hanya Dia yang membolak-balikan hati. Aku hanyalah perantara kecil. Yang penting, teruslah menjaga kesadaranmu, jangan kembali pada kesombongan. Ratu mengangguk, lalu perlahan tubuhnya memudar, kembali menyatu dengan alam Gunung Bondan. Ia tidak lenyap, tetapi memilih menjaga dalam sunyi. Wali Paidi pun menuruni gunung. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah beban besar telah terlepas. Di sepanjang jalan, ia melihat desa-desa kecil, sawah menghijau, dan wajah-wajah masyarakat yang ramah menyapanya. Tidak ada yang tahu perjalanan batin apa yang baru saja ia lalui. Namun dari sorot matanya, orang-orang merasakan keteduhan yang menenangkan. Beberapa anak desa berlari menghampiri, bertanya polos, "Pak Wali, dari mana saja? Apa tidak takut ke gunung itu?" Wali Paidi hanya tersenyum, mengelus kepala mereka, lalu menjawab, tidak ada yang perlu ditakuti jika hati kita bersih. Yang menakutkan bukan gunung, bukan ratu, tetapi kesombongan di dalam diri kita sendiri. Orang-orang dewasa yang mendengar kata-kata itu terdiam, lalu mengangguk-angguk penuh pemahaman. Malam itu, Wali Paidi duduk di beranda rumah seorang warga yang menawarinya singgah. Bulan purnama menggantung di langit, cahaya temaramnya jatuh di atas sawah yang berkilau. Ia duduk dengan tenang, memandang langit, dan dalam hatinya bersyukur. Ya Allah, bisiknya lirih, Engkau telah menunjukkan bahwa kesederhanaan mampu menaklukkan keangkuhan. Engkau telah mengajarkan bahwa doa yang tulus lebih kuat daripada kekuatan gaib. Jadikanlah hamba tetap rendah hati, agar tidak terjebak dalam kesombongan yang pernah menjerat ratu itu. Dan malam itu, doa seorang wali yang sederhana melayang ke langit, menjadi penutup kisah besar yang kelak hanya sedikit orang mengetahuinya. Gunung Bondan kini dikenal bukan lagi sebagai tempat angker, melainkan sebagai gunung yang menyimpan ketenangan. Orang-orang datang bukan untuk mencari dunia, melainkan untuk merasakan kedamaian. Dan semua itu terjadi karena kesederhanaan seorang wali bernama Paidi, yang dengan doa dan ketulusan hati mampu membuat seorang ratu gaib takluk, lalu berubah menjadi penjaga yang penuh welas asih. Kisah ini menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa kekuatan sejati bukanlah pada harta, kecantikan, atau kekuasaan, melainkan pada hati yang sederhana, ikhlas, dan selalu berserah pada Allah.